Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiska Putri, mahasiswa Universitas Yarsi angkatan 2019 prodi akuntansi kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian kertas kerja pemeriksaan modul 4 KAS dan Setara KAS PT Sunggus guna memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah praktikum audit. Yang berikutnya ada kuesioner. Di sini ada kuesionernya modul 4. Nomor 1, apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan? Apabila ya, apakah yang A bernomor urut tercetak? Jawabannya ya. Yang B digunakan menurut urutan nomor urut? Iya. Yang C bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi? Iya. Yang D buku kwitansi terregister dicatat secara up to date? Iya. Buku kwitansi terkontrol dengan baik? Iya. Yang bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut? Jawabannya juga iya. Jadi di sini kita bisa lihat rata-rata jawabannya adalah ya. Jadi kita dapat simpulkan untuk kuesioner modul 4 baik karena rata-rata menjawab ya. Yang berikutnya ada prosedur audit. Yang pertama ada uji ketaatan. Yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minat tanda tangan atau para pejabat-pejabat yang berwenang. Indeksnya di TOC 2 dan TOC 4. Yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Ada di TOC 2 dan TOC 4. Yang berikutnya ada uji kewajaran kas. Yang pertama, siapkan skedul utama dari kas dan setara kas ada di indeks C. Yang kedua, lakukan perhitungan kas atau cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan ada di indeks C1 dan C2. Yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan ada di indeks C1 dan C2. Yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas ada di indeks C1 dan C2. Yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca ada di indeks C1. Yang keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan pertanggal neraca ada di indeks C1. Yang ketujuh, periksa penjumlahan voting atau cross voting, lembaran-lembaran buku kas secara uji petik, perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 62 dan 92. Di sana dijelaskan buku kas sudah diuji per tanggal neraca. Yang nomor 8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 124. Di buku dijelaskan menurut peraturan perusahaan apabila terjadi selisih saldo kas, maka akan menjadi tanggung jawab kasir, di mana di sini kasirnya adalah Sabrina. Yang 9, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Indeksnya juga dikerjakan. Lalu yang 10, buat daftar koreksi yang diperlukan, indeksnya tidak dikerjakan. Yang 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner, serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda, indeksnya tidak dikerjakan. Yang berikutnya ada prosedur audit bank. Yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Indeksnya di CC3 dan CC4. Yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo RK dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau outstanding cek, dan setoran dalam perjalanan atau deposit interest. Indeksnya dikerjakan.
Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Indeksnya dilakukan. Yang keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Minta informasi mengapa perlu dibuka rekening maupun baru alasan dari penutupan rekening. Indeksnya tidak dikerjakan. Yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir neraca. Indeksnya dikerjakan. Yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan disarankan untuk ditutup saja, indeksnya tidak dikerjakan. Yang nomor 7, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ini indeksnya dilakukan, ada di buku 1 halaman 129, di mana dijelaskan terdapat rekening koran Bank CAB kepada PT Sugus, dan di halaman 130 rekening koran Bank Kepalopo kepada PT Sugus. Yang nomor 8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan disarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Indeksnya dikerjakan, ada di buku 1 halaman 123 di ikhtisar buku besarnya. Yang 9, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada di dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan vouching bukti kas masuk atau cash receipt voucher dan bukti kas keluar cash disbursement voucher untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek atau giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikliringkan? Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian atau purchase requisition, pesanan pembelian atau purchase order, laporan penerimaan barang atau receiving report, surat jalan delivery order, dan dari pemasok dan faktur atau invoice. Lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Indeksnya ada di TOC 2 dan TOC 4. Yang 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien? Dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Indeksnya di indeks C. Yang 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh partner ada di indeks C. Yang berikutnya ada prosedur audit investasi jangka pendek. Yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek ada di indeks D. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang, indeksnya tidak dikerjakan. Yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan harga belinya, indeksnya tidak dikerjakan. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang. Indeksnya iya, dikerjakan. Yang kelima, ini ada indeksnya yang nomor 4, indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 123. Tetapi di hal tersebut tidak dijelaskan bukti-buktinya, hanya saja kata-kata bahwa bukti-bukti tersebut sudah dicek. Yang nomor 5, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Indeksnya dikerjakan ada di buku 1 halaman 125, di mana disebutkan suku bunga depositnya itu 30% per tahun untuk rupiah dan 30% per tahun untuk dolar. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Indeksnya dilakukan. Ini sudah dilakukan karena sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang nomor 7, perhatikan klasifikasi
Dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan jika lebih dari 3 bulan, termasuk investasi jangka pendek. Ada di indeks C. Ini bisa dilihat juga di buku 1 halaman 125, di mana disebutkan bahwa berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali. Yang berikutnya ada jurnal koreksinya. Di sini ada jurnal koreksi PT Sugus periode 31 Desember 2018. Dalam jurnal koreksi ini digunakan atau diperlukan untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi atau misalkan terjadi pencatatan 2 kali. Yang berikutnya ada indeks C. Di sini schedule kas dan setara kas. Keterangannya ada kas besar, kas kecil, Bank CAB, dan Bank Lopo ada di WPRF C1, C2, C3, dan C4. Untuk saldo parenya di debit, ini kita bisa lihat di indeks C1, di selisih uang kas atau kelebihan dan kekurangan. Lalu untuk yang kas kecilnya ada di indeks C2. Kita bisa lihat juga di selisih uang kas. Terus yang untuk Bank CAB ini ada di indeks C3. Saldo piutang yang Bank CAB-nya ini dijumlahkan. Lalu yang di kredit ini ada di indeks C3 juga, yang jumlah Bank CAB di kredit dijumlahkan. Kalau yang Bank Lopo, kita dapat jadi jurnal koreksi. Yang ini ditambah dengan ini. Yang akun Bank Lopo yang ada di debit juga ditambahkan. Ini dengan yang sama yang ini. Yang berikutnya, yang di kredit ada di indeks C4. Yang kredit ini ditambah dengan ini sama ini. Dapat hasilnya segini. Untuk saldo yang perauditnya ini tinggal yang saldo perkalian ditambah dengan debit dipare dan dikurangi dengan kredit. Dapat segini. Diperiksa oleh Rafiska Putri, indeksnya indeks C tanggal 13 Desember 2018 sampai tanggal 12 Maret 2019. Yang berikutnya ada indeks C1. Di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang kas Saudara Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas. Kita bisa lihat di sini 3 juta ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 15. Yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019. Di sini kita lihat dulu jumlah debit dan kreditnya. Bisa dilihat di buku 1 halaman 124 karena jumlah debitnya sama yaitu 24 juta, maka mutasinya kosong atau 0. Nah, di sini ada pemasukan yang belum dibukukan. Ada yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019, 3 juta. Yang keempat, pemasukan yang belum dibukukan 0. Yang kelima, pengeluaran yang belum dibukukan juga 0. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku 3 juta rupiah. Yang B, uang dalam kas. Di sini ada uang tunai, di mana uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Untuk mengetahui uang kertas dan uang logam ini sudah diketahui di buku halaman 123, sehingga jumlah uang tunainya yaitu 11 juta rupiah.
Untuk surat berharga dapat dilihat di buku 1 halaman 123 di mana Bank CAB dan Bank NICP dan Bank ICB itu dijumlahkan. Jadi dapat totalnya 11.900 rupiah. Jadi selisih uang kasnya 19.900 rupiah. Yang berikutnya ada indeks C sama untuk berita acara pemeriksaan uang kas, nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang kas Saudara Sabrina. Sisa uang kas sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 2 juta. Kita bisa lihat di buku 1 halaman 15. Lalu mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019, jumlah debitnya 0, jumlah kreditnya 0. Jadi maka mutasinya juga 0. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu 2 juta, pemasukan yang belum dibukukan 0. 5. Pengeluaran yang belum dibukukan, jumlah sisa uang kas menurut buku adalah 0 juga. Jadi sisanya 2 juta. Nah, di sini uang dalam kas, ada jumlah uang tunai dan uang logam, ada di buku 1 halaman 124. Totalnya 1.530.000. Untuk surat-surat berharga nggak ada. Untuk biaya lain-lain ada di buku 1 halaman 124, di mana ada biaya PTKS, voucher, dan materai, totalnya adalah 270. Jadi jumlah dalam uang kas adalah 1.800.000. Di sini ada selisih uang kasnya 200.000. Yang berikutnya ada indeks C3. Ada di sini ada jurnal koreksi yang diperlukan. Yang pertama, terdapat kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 3 Desember 2018 seharusnya 100 juta rupiah dicatat sebesar 100.110.000. Jadi jurnalnya utang usaha di debit 990, pada kreditnya Bank CAB-nya. Yang kedua, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Jurnalnya Bank CAB-nya di debit dan kreditnya di piutang usaha, totalnya 10.600. Yang ketiga, salah satu transaksi yang diterima dari pelanggan ternyata masih kosong. Jurnalnya piutang usaha di debit, kreditnya Bank CAB, totalnya 2.200. Yang keempat, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Jurnalnya biaya administrasi bank pada Bank CAB di debit dan pendapatan lain-lain di kredit. Bank administrasi banknya 25.000, Bank CAB-nya 131.500, pendapatan lain-lainnya jadi 156.500 rupiah. Yang berikutnya ada rekonsiliasi yang dibutuhkan oleh Bank CAB. Di sini saldo menurut rekening koran totalnya 4.391.410 rupiah. Bisa dilihat di buku 1 halaman 129. Di sini ada transaksi tanggal 28 Desember, ada di buku 1 halaman 128, di transaksi tanggal 28 Desember dengan keterangan setoran tunai dari kas besar. Transaksi ini menyebabkan adanya deposit in transit atau setoran dalam proses, yaitu di mana uang tunai telah diterima dan dicatat oleh perusahaan namun belum dicatat oleh bank, sehingga dapat menambah saldo rekening koran sebesar 20 juta. Kemudian ada transaksi tanggal 26 Desember 2018, ada di buku 1 halaman 128 juga, di transaksi tanggal 26 Desember dengan keterangan pembayaran utang PT Caraka jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018. Transaksi menyebabkan cek beredar di mana cek tersebut sudah diterima perusahaan namun belum dicairkan, sehingga dalam pencatatan bank ini mengurangi saldo. Jadi totalnya 11 juta rupiah. Yang berikutnya ada saldo menurut pembukuan, totalnya 5.849.910 rupiah. Bisa dilihat di buku 1 halaman 15.
Untuk yang transaksi di tanggal 14 Desember 2018 bisa dilihat di buku 1 halaman 129. Di sini ada kiriman uang masuk dari PT Lestari sebesar 10.600.000. Dalam transaksi ini disebut setoran clearing belum dicatat perusahaan namun sudah dicatat oleh bank, maka saldonya 10.600.000. Menambah di pembukuan. Yang berikutnya ada transaksi tanggal 28 Desember 2018 ada di buku 1 halaman 129 dengan keterangan jasa giro sebesar Rp156.500. Jadi jumlahnya Rp10.756.500. Yang berikutnya dikurangi bisa dilihat di buku 1 halaman 107 di dalam bukti pengeluarannya bank kepada PT Berkat. Kemudian ini ada kesalahan pencatatan. Kita lihat juga di buku 1 halaman 128 dan 129 yang transaksi pada tanggal 3 Desember ini ada kesalahan pencatatan atau pembayaran PT Berkat untuk pembukuan pada perusahaan. Di sana dituliskan 1.110.000 namun pada rekoran tercatat 101.100.000, maka selisihnya itu sebesar 990.000. Yang berikutnya kita bisa lihat di buku 1 halaman 129 beban administrasi bank sebesar 25.000. Yang berikutnya ada cek kosong di buku 1 halaman 125.000. Totalnya 2.200.000. Jadi saldo sebenarnya sudah sama. Di sini ada jurnalnya Bank CAB pada piutang usaha totalnya 10.600.000. Ada Bank CAB pada pendapatan bunga totalnya 156.500. Utang usaha pada Bank CAB 990.000. Yang berikutnya ada beban administrasi bank pada Bank CAB sebesar 25.000. Yang berikutnya ada utang usaha 2.200.000 pada Bank CAB-nya. Schedule Bank CAB diperiksa oleh Rafiska Putri. Yang berikutnya ada indeks C4, jurnal koreksi yang diperlukan. A. Perusahaan belum mencatat penerimaan piutang jurnalnya, piutang usaha PT Nuansa pada Bank Lopo sebesar 33.750.000. Yang B. Perusahaan belum melakukan pencatatan biaya cek atau giro, biaya ADM dan jasa giro, jurnalnya beban administrasi bank, di debit Rp23.000, Bank Lopo di debit Rp52.226, pendapatan lain-lainnya di kredit sebesar Rp75.226. Yang C, perusahaan belum mencatat cek yang ditolak, jurnalnya piutang usaha PT Lestari pada Bank Lopo sebesar Rp3.350.000. Yang berikutnya ada indeks C4.1. Di sini ada schedule Bank Lopo rekonsiliasinya. Untuk saldo menurut rekening korannya bisa dilihat di buku 1 halaman 130. Untuk transaksi yang pertama bisa dilihat di buku 1 halaman 127 keterangannya setoran dalam perjalanan Rp37.500. Lalu berikutnya ada yang bisa dilihat juga di buku 1 halaman 126, di bukti setoran buku 1 halaman 130, yaitu di rekorannya. Di sini kenapa salah catat? Karena sudah dicatat perusahaan, tapi belum dicatat sehingga menambah saldo rekening sebesar Rp2.000.000. Yang dikuranginnya ini bisa dilihat di buku 1 halaman 126, keterangannya dengan pembayaran utang, maka di sini dilakukan cek beredar PT Elang sejumlah 2 juta. Yang berikutnya ada tanggal 21 Desember, buku 1 halaman 126, keterangannya pembayaran utang PT Ceraka sebesar 5.500.000. Yang berikutnya saldo menurut pembukuan ada di buku 1 halaman 15 di neraca saldo PT Sugus atau bisa juga dilihat di buku 1 halaman 127 di buku Bank Lopo. Totalnya Rp36.640.414.000. Untuk yang saldo pertama bisa dilihat di buku 1 halaman 130, keterangannya setoran clearing belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank Lopo. Totalnya jadi Rp3.750.000.
Yang ini jasa giro di buku, bisa dilihat di buku 1 halaman 130 keterangannya jasa giro. Lalu yang dikurangin bisa dilihat di buku 1 halaman 130.000. Jadi total rekening koran dengan total pembukuan sudah sama. Diperiksa oleh Rapiska Putri, indeks C4.1. Di sini ada indeks CC3, yaitu konfirmasi Bank CAB. Berikutnya indeks CC4, yaitu juga sama, kalau ini konfirmasi Bank Lopo. Yang berikutnya ada indeks D, di sini ada keterangannya deposito berjangka pada investasi pada saham. Untuk saldo deposito berjangka, dilihat dulu di sertifikat deposito di buku 1 halaman 125, di mana depositonya dalam rupiah sebesar 1 miliar dan dalam dolar sebesar 30.000 dolar. Kemudian saldo 30.000 dolarnya ini kita konversikan dulu ke rupiah menjadi 450 juta. Sehingga total saldo per auditnya ini 1 miliar 450 juta rupiah. Yang untuk investasi pada saham, total di pare debitnya hasil dari 269.500 rupiah dikurang dengan 265 juta rupiah, jadi dapat hasilnya 4.500. Yang berikutnya di indeks TOC, di dalam mengisi indeks TOC2 ini mengacu pada buku 1 halaman 68 sampai 76, di mana terdapat dokumen pendukung yang lengkap, perhitungannya sistematis, kemudian otorisasinya juga sudah ada serta diposting di buku besar dengan benar. Di sini kelengkapan bukti pendukungnya sudah lengkap, ada di buku 1 halaman 68 sampai 76, maka kita beri tanda checklist semua. Untuk kebenaran perhitungan matematis ini, karena tidak ada di buku klien, kita menjumlahkan sendiri, maka sudah benar, jadi checklist semua. Untuk otorisasi, sudah dibuktikan, dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia, maka diberi checklist semua. Untuk kebenaran nomor akun, patokannya di daftar akun buku 1 halaman 15, di sana ada nomor akun yang tidak sesuai, contohnya seperti utang usaha seharusnya 202, tapi di buku salah tulis, jadi tidak sesuai, maka diberi tanda silang. Untuk kebenaran posting ada di buku 1 halaman 92 sampai 93 dan di buku 1 halaman 52 sampai 56. Di buku postingannya sudah dilakukan dengan benar, jadi diberi tanda checklist semua. Yang berikutnya ada indeks TOC4. Di indeks TOC4 ini sebenarnya sama yang di TOC2. Kelengkapan dokumennya sudah lengkap semua, ada di halaman 68 sampai 76. Lalu kebenaran penghitungan matematisnya juga sudah sistematis, otorisasinya juga sudah jelas kebenarannya. Untuk nomor akunnya juga sudah, untuk nomor akunnya karena ada yang keliru jadi kita silang. Untuk kebenaran postingnya juga sudah sesuai semua, jadi kita beri tanda checklist. Yang berikutnya di indeks A21, di sini ada, di sini saya akan membahas kas dan setara kas dan investasi jangka pendeknya saja. Di sini saldo per auditnya dapat dilihat di buku 1 halaman 13 untuk tahun 2017, untuk per klien di buku 1 yang 2018 sama di buku 1 halaman 13 juga. Untuk di pare debitnya ini, kita bisa ambil di indeks D, ini maksudnya di indeks yang kas dan setara kas ini kita bisa lihat di indeks C, lalu juga sama yang di kreditnya, lalu investasi jangka pendeknya kita bisa lihat di indeks D. Jadi total per auditnya ini kita tinggal tambah aja jumlah per klien ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Hasilnya 38.091.410 rupiah. Yang saldo ini juga sama. Saldo per klien ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Totalnya jadi 1.709.500.000 rupiah. Yang berikutnya indeks A22. Untuk yang indeks A22, di sini saya akan menjelaskan utang usahanya saja. Di sini ada WPRFM 1 yang menjelaskan ada di indeks M1. Saldo per audit dan per kliennya sama, ada di buku 1 halaman 13. Untuk saldo
Pare debitnya ini sebesar 990 ini dapat di modul 3 indeks M1. Untuk saldo prauditnya juga sama. Saldo perkelahian dikurang dengan debit dikurang dengan debit ditambah dengan kredit. Jadi dapat totalnya 1.278.926 rupiah. Sekian video presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.